pada malam hari ini kita sama-sama bisa silaturahim, bermuajahah. Silaturahim adalah salah satu cara kiat atau faktor-faktor untuk kita bersama. Insya Allah semua yang ada di dunia ini, khususnya manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, kalau ditanya ingin bahagia, mesti jawabnya ingin bahagia. Yo bahagia dunia ini, bahagia akhirate. Amin. Untuk itu, kalau kita ingin bahagia, artinya kita jangan hanya memandang orang-orang yang sukses. Jangan hanya memandang bapak kita yang sukses. Jangan kita hanya memandang dan membanggakan keluarga kita yang sukses. Anak seorang bupati, kalau hanya memandang dan membanggakan bapaknya sebagai bupati, belum tentu anaknya akan jadi bupati. Putranya seorang kiai, kalau hanya memandang kebesaran dan keagungan abahnya, belum tentu anaknya jadi kiai. Nah, yang penting bagaimana kita jangan memandang dan membanggakan orang-orang yang sukses dahulu kita, tapi cermati, amati cara bagaimana orang-orang tua kita ini bisa sukses. Itu yang paling penting. Kita bisa meniru orang sukses bisa, tapi kalau kita mengikuti cara mereka yang sukses. Nah, orang-orang yang sukses ini mempunyai 3 faktor, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kalau kita kaitkan dengan agama, maka jelas agama memberikan tuntunan. Jika kaitkan dengan apa yang kita lakukan setiap hari, gampang saja. Kuncinya orang sukses itu yang pertama sambung, yang kedua sambang, yang ketiga sumbang. Kan gampang ya? Sambung, sambang, sumbang. Kalau teori dalam agama ini adalah riyadhah, kemudian sedekah, ziarah, atau dibalik, karena tadi adalah sambang, sambung, sumbang. Ya, ini kiatnya Islam, berarti ada 3 faktor yang sama seperti itu. Riyadhah, kemudian ziarah, yang ketiga adalah sedekah. Sama kiat itu, siapapun orangnya akan memenuhi syarat kiat-kiat 3 ini, insya Allah akan menjadi seorang yang sukses. Tokoh ibu yang terkenal, tidak hanya terkenal di kampungnya, tidak hanya terkenal di RT-nya, bahkan terkenal nasional secara Indonesia. Bukan hanya masyarakat Jakarta saja, tapi seluruh pelosok dunia, pelosok Indonesia ini mengenal. Siapa itu tokoh perempuan? Raden Ajeng Kartini. Ternyata Raden Ajeng Kartini ini mempunyai kiat 3 ini, mengamalkan perkara 3 ini. Apa itu? Riyadhah, ziarah, sedekah. Nah, ini pernah ditanyakan oleh seorang santri kepada ulamanya, Yai, apakah amalan ini baik ketiga ini? Dijawab oleh kiai terkenal, teruskan dan lakukan. Ternyata Bapak Ibu, orang yang sukses itu dengan mengamalkan 3 cara itu maka akan menjadi sukses. Niatan punya ingin bahagia, insya Allah akan menjadi bahagia. Yang pertama adalah sambung. Artinya apa? Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hadis kuksinya Allah Subhanahu Wa Taala ini pernah berkata, besok pada akhir zaman, pada yaumil maksar, semua orang itu tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seseorang yang dalam besok pada yaumil maksar, ada orang yang mendapatkan naungan, mendapatkan lindungan Allah. Padahal di hari maksar, matahari paling dekat dengan kepala kita, semuanya kebingungan, semuanya kepanasan. Tapi masih ada orang yang mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa? Yaitu orang-orang yang hatinya mau sambung dengan Baitullah, dengan masjid-masjid Allah, mau
mau sambung dengan musola, mau sambung dengan langgar, mau sambung dengan surau, tempat-tempat ibadah. Jika mana seseorang yang hatinya ini masih gelem sambung dengan tempat ibadah, yaitu tempat sujud di hadapan Allah, maka besok pada hari mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulai sekarang ayo hati kita yang pertama sudah terjadi, sudah dapat kita rasakan. Insya Allah besok akan mendapatkan kesuksesan di hari mahsyar nanti. Yang lain kepanasan, hati kita masih terpaut dengan musola, insya Allah akan selamat, tidak akan kemanasan di hari mahsyar nanti. Amin. Itu yang pertama. Berarti ini adalah sambung hati. Dalam segi dunia, ahli politik mengamalkan ini juga. Tapi bahasanya bukan sambung, tapi bahasanya bukan riadah, bahasanya ini adalah lobby. Kalau ahli politik ini rajin lobby, maka akan berhasil. Sebentar lagi ini pemilihan gubernur. Kalau calon-calon ini rajin lobby, datang ke musola, datang ke masyarakat, datang ke tempat RT, datang ke tokoh-tokoh, rajin lobby, insya Allah ya akan ada dukungan. Nah inilah faktor-faktor ini pasti diamalkan orang-orang yang ingin sukses di dunia. Sama seperti itu, kita harus rajin sambung kita. Di mana hati kita ini masih terpaut dengan agama Allah, masih terpaut dengan nilai-nilai agama yang ada di masjid-masjid Allah, insya Allah satu nilai kita punya kesuksesan, yaitu sukses besok pada hari kiamat. Dan yang kedua, sambang. Boleh dikatakan itu adalah faktor yang kedua, ziarah. Jadi bukan hanya hatinya toh aku seneng anak musola ning gini, tapi ra tau dendangi musolane. Wah, nah ini ini namanya gak sambang. Ya sebentar-sebentar gak apa-apa, sambang. Sebentar diendangi. Ayo Pak Ibu diendangi musolane, masjid diendangi, kita sambangkan ini hati kita yang sudah terpaut dengan masjid ini. Jangan hanya rumus hati ini tok wis terketuk, wis ada sangkut pautnya dengan masjid, tapi kita nggak pernah ngendangi koyo opo ini musola yo. Ada kemajuan apa malah kemerosotan ini. Insya Allah kalau kita ini sering sambang, akan tahu akan adanya kekurangan dan perkembangannya di musola itu, maka akan mendukung kesuksesan itu. Intinya apa? Malah syukur-syukur kita sempatkan sewaktu-waktu. Seperti tadi yang diharapkan, apa orang yang mau melaksanakan sholat dan apa kiatnya orang yang meninggalkan sholat ini. Tadi diaturkan demikian. Maka dalam acara sambang inilah tidak hanya indang-indang nyawang tok dari luar, tapi kita gunakan kesempatan waktu. Walaupun kita niatnya seperti itu, paskan waktunya. Ketika sudah waktunya duhur, ayo kita sambang. Ketika waktunya asar ada kesempatan kita sambang. Ayo kalau ada waktu maghrib, kalau karena siang sibuk maghrib, ayo kita sambang. Kemudian jangan-jangan kita hanya memerintahkan saja, jangan. Ayo kita sampai maghrib dan budal ning musola. Kalau sudah kita perintahkan demikian, kemudian bapaknya malah nggak berangkat, anaknya yang diberangkat. Kalau nggak datang budal tak kebui lah. Kak selentii lan sak penunggalan, tapi bapaknya malah ning omah ndontok TV lah. Nah ini yang tidak benar ini. Mestinya bukan seperti itu aba-abanya. Saiki waktunya wis sampai maghrib, ayo bareng-bareng ning musola. Ini baru jempol seperti ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu sambang ini adalah penting. Insya Allah tidak akan bisa orang yang di luar musola hanya melihat lewat lintas lewat jalan saja, tapi nggak pernah masuk ke musola komentar dengan musola, nggak akan pernah cocok, nggak akan pernah cocok. Makanya kalau ada orang komentar tentang musola, musolanya begini, musolanya begini, lah orang yang komentar kok tidak pernah ke musola, itu jelas orang cocok komentarnya. Baru masuk dulu, sikapi dulu musola di dalam, terus baru komentar, oh Pak iki kurang iki, kurang iki, kurang iki, baru itu nanti tahu kondisinya, terus kita komentar. Insya Allah cocok dengan keberadaan. Makanya agama ini memang perlu diperjuangkan. Agama ini memang perlu harus kita kurbankan dalam diri kita. Maka yang terakhir, kiat yang ketiga, selain kita sambung, selain kita sambang dengan tempat-tempat ibadah Allah,
yo harus kita sumbang. Dalam kaitan Islam, selain kita ini riyadhah, selain kita ini ziarah, gelem kunjung, gelem silaturahim, yang ketiga adalah sedekah. Loh, saya harus sedekah apa? Tidak perlu kita dengan harta, karena Rasulullah itu sudah memberikan garis besarnya. In kana malun falyatasaddaq bimalihi. Jika kita ini punya harta, punya bondo, punya duit, yuk ayo kita sedekah dengan duit. Ayo kita sedekah dengan harta kita. Kalau nggak punya, wa ingkana kuwatun falyatasaddaq bikuwatihi. Jika kita hanya punya kekuatan, kita punya power, kita punya kekuatan dohir dan batin, ayo kita gunakan, kita sedekahkan untuk perjuangan agama. Kekuatan kita lemah, nggak bisa kemana-mana, misalnya nggak bisa kemana-mana, tapi dia punya ilmu. Wa ingkana ilmun yufal yatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu, ya ayo sedekah dengan ilmunya, kasih nasihat, kasih arahan, kasih masukan. Yang kita punya ilmu, yaitu yang harus kita sedekahkan. Jadi tidak hanya harus kita menggunakan harta kita, tidak. Apa yang kita miliki bisa kita sedekahkan untuk perjuangan agama, untuk mushola. Nah, kalau sudah harta nggak punya, ilmu sudah pas-pasan, kekuatan sudah nggak punya, lah apa yang bisa kita lakukan? Wa ingkana fakrun falyatasaddaq bidu'aihi. Nek wis gak duwe apa-apa, wis fakir, wis lemah, yo ayo cukup kita melok doakan. Insya Allah dengan komponen-komponen yang ada ini, yang gak punya apa-apa kita dukung dengan doa, yang punya harta kita dukung dengan harta kita, yang punya kekuatan kita ikut kerja bakti, terus begitu yang punya ilmu kita manfaatkan ilmunya untuk perjuangan. Maka insya Allah dengan ini kita akan meraih kesuksesan kita. Tidak hanya kesuksesan di dunia, tapi juga kesuksesan di akhirat. Insya Allah barang siapa yang mau beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjalankan sholat, maka kehidupannya akan dijamin keberkahannya oleh Allah. Yang namanya hidup berkah itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, itu malah tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itulah yang dikatakan barokah. Hartanya yuk tambah manfaat, tambah manfaat, tambah manfaat. Itu yang dinamakan harta barokah. Ilmunya ya diamalkan, diamalkan, berarti ilmunya barokah. Keluarganya juga barokah, gampang ditoto, gampang diarahkan untuk kepentingan yang terbaik untuk keluarganya. Insya Allah ini semuanya akan tercapai dengan 3 kiat ini. Insya Allah yang pertama adalah kita riyadhah, kita perjuangkan, kita korbankan semua apa yang kita miliki untuk kepentingan agama Allah. Maka dalam hadis Rasulullah yang diterangkan dalam Al-Quran, ya, sudah jelas itu ya. Walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama. Jika di kampung ini, ya, jika di RT ini masyarakat ini gelem takwa, mau bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatum minas sama, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit. Insya Allah ini sudah jelas seperti itu, Pak. Maka jangan merasa, wah kalau sudah ini Masya Allah Pak, ayo sholat. Apa namanya sholat tiba kali waret, Masya Allah. Kalau sudah ada yang ini malah sungguh Masya Allah. Jangan sampai seperti ini, Pak. Insya Allah dengan sholat, dengan kita menjalankan perintah Allah, maka insya Allah kehidupan kita akan ditata, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholatnya mau sholat berjamaah, maka insya Allah dengan fadilahnya berjamaah tidak bisa diragukan lagi. Nggak bisa diragukan lagi. Yakinkan dengan Allah, yakinkan semuanya itu dari Allah. Karena rezeki ya dari Allah, sehat kita dari Allah, sakit kita ya dari Allah. Maka kita pasrahkan, kita tawakalkan kepada Allah, hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya nanti kita akan bisa menjadi orang sukses seperti orang-orang dahulu.
Orang-orang dahulu yang sukses itu perjuangannya Masya Allah luar biasa. Kalau kita melihat orang sukses sekarang kok enak ya jadi orang itu ya sukses sekarang. Tapi kita nggak melihat bagaimana cara dia sukses. Jadi orang-orang yang sukses itu Masya Allah kalau kita lihat, kita baca riwayatnya dulunya Masya Allah sakit bener Pak. Sakit bener, nggak ada yang dadakan langsung sukses itu nggak ada. Sakit dulu. Benar. Orang yang tadinya di Pangkur sekarang di Palangka, orangnya sukses sekarang. Jangan di Palembang sekarang suksesnya, dulu di Pangkur sakit Pak. Maka terus hijrah ke Palangka menjadi orang yang sukses. Lah kiat-kiat seperti inilah ayo kita pandang dan kita cermati bagaimana cara dia bisa sukses. Tapi jangan hanya memandang kesuksesan dan membanggakan kesuksesan orang tua kita. Yang kita tiru adalah caranya bagaimana dia bisa sukses. Itu yang paling penting. Kita kaitkan dengan agama, 3 pilar ini ayo kita amalkan. Yang pertama, kita senang, kita sambang, hati kita pautkan dengan Allah, kita pautkan dengan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sujud, gitu, masjid dan lain sebagainya. Insya Allah ini adalah menjadi faktor utama yang pertama. Dan yang kedua, kita berusaha untuk berziarah, kita sambang, kita senang silaturahim. Apalagi ini pengurus-pengurus mushola ini, jangan apa istilahnya jemu, terus kemudian karena merasa dihiraukan akhirnya putus asa. Jangan didatangi sekali nggak mau datang ke mushola, besok datangi lagi silaturahim, nggak mau datang lagi, datangi lagi. Sampai kapan? Ya sampai dia gelem datang di mushola. Ya terus begitu, nggak apa-apa sudah. Niat kita silaturahim, gampang kok. Hadis Rasulullah sudah menjelaskan, jika kita ingin dilapangkan rezeki kita, jika kita ingin diberikan keberkahan umur kita, jika keluarga kita diberikan kebahagiaan, maka sambunglah silaturahim. Insya Allah dengan sambung dan kita yang terakhir adalah sedekah, itu jalan yang terbaik ya menurut agama menjadi orang yang sukses. Maka kalau bilangnya Ustadz Yusuf Mansur, ada orang yang datang ke tempat Ustadz Yusuf Mansur, keluh dengan apa yang dialami, bangkrut usahanya, ya, semuanya sudah diambil kembali oleh Allah, menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Justru malah ditanya oleh Ustadz Yusuf Mansur, apa yang sekarang kamu punya? Satu-satunya saya masih punya mobil Ustaz, cuma ini saja satu-satunya, semuanya sudah habis semuanya. Sedekahkan mobilnya. Datang minta solusi terbaik, yang satunya hanya yang punya hanya mobil itu satu-satunya, malah disuruh untuk menyedekahkan. Gimana kalau kita Pak? Kita punya satu-satu hanya motor, ada orang yang memberikan nasihat seperti itu, kasihkan motor itu kepada orang lain, sedekahkan motor itu. Gimana sikap kita? Masya Allah. Kalau kita yakin dengan Allah, kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, maka pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan itu sudah jelas. Sudah jelas dalam Al-Quran, sudah jelas. Masalul ladina yunfikuna alladina amwalahum fisabilillah ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang memberikan satu harta satu saja, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali. 10 kali masih dilipat gandakan, masih menjadi 70 kali. Maka kalau kita bisa bersedekah motor satu, insya Allah akan diganti 10 motor oleh Allah. Bahkan bisa beli 70 motor. Artinya apa? Kita keluarkan uang kita 1000, maka akan dilipat gandakan oleh Allah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita sambang, dengan kita sambung, dengan kita sumbang, maka itu adalah jalan yang terbaik menurut agama menjadi orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Kalau sudah demikian, dan yang paling penting dalam kehidupan kita, seberat apapun waktu yang kita punya, seberat apapun kesibukan yang kita punya, satu hanya saja syaratnya, jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah. Perintah yang mana yang setiap hari kita lakukan itu saja, yaitu apa? Sholat. Sesibuk apapun jangan sampai kita tinggalkan sholat. Ya walaupun nemen-nemennya sampai akhir kita, ya tetap harus kita lakukan sholat kita. Jangan sampai kita tinggalkan, karena itu adalah kuncinya. Insya Allah semuanya itu kuncinya itu. Tapi kalau sudah kita lupa dengan Allah,
bahkan Allah tidak akan memberi rezeki kita, maka sungguh bahagia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terakhir saya ceritakan, ada seorang pemuda yang usahanya ini setiap hari hanya tukang cukur rambut, Pak. Nah, tukang cukur rambut ini keluh kesahnya Masya Allah berkali-kali, karena buka tukang cukur rambut ini sudah lama tapi kok nggak maju-maju, malah mundak surut, setiap hari nggak punya pelanggan. Jadi ngeluh, sehingga ada pelanggan satu orang yang cukur ini dikeluhkan, dicurhati dengan tukang cukur ini. Pak, Allah itu nggak adil, Allah itu bener pilih kasih. Ini yang cukur ini bertanya, loh ada apa Mas? Kok Allah nggak adil, Allah itu nggak. Nyatanya kalau Allah itu ada, kalau Allah itu adil, kalau Allah itu nggak pandang pilih, nggak ada di dunia ini orang yang kesusahan. Semuanya pasti orang di dunia ini senang. Nggak ada yang sibuk repot untuk cari kerjaan yang susah-susah. Semuanya akan melimpah hartanya. Nggak ada orang miskin kalau Allah itu adil, kalau Allah itu nggak pilih kasih, kalau Allah itu ada. Nggak ada di dunia ini, masih ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh. Kalau Allah itu ada, berarti Allah itu nggak ada. Akhirnya orang yang cukur yang diajak ngobrol ini kebingungan, mau dikasih apa anak muda ini. Kok bilangnya kok seperti itu? Katanya Allah nggak ada, Allah nggak adil, Allah pilih kasih. Nyatanya buka cukur rambut mulai dulu sampai sekarang nggak ada perkembangan. Cuma itu saja pelanggannya satu, setiap hari satu, setiap hari satu. Kok nggak ada perkembangan? Ya, bayar kontrakannya saja sudah nggak cukup per bulanannya, sehingga keluh kesah seperti itu. Akhirnya yang diajak ngobrol ini kebingungan, piye nek apa ngomongin si pemuda ini. Akhirnya diam saja sampai selesai cukur rambut, akhirnya dibayar terus keluar. Setelah membuka pintu tempat cukur rambut ini, terkejut dia. Wah, dalam pikirannya, oh ini yang pas jawabannya untuk disampaikan pada si cukur rambut. Ternyata setelah buka pintu, di depan pintu tukang cukur ini ada orang yang rambutnya gondrong, ada orang yang rambutnya kewul-kewul, Masya Allah kumus, adul-adul, nggak rapi sama sekali. Akhirnya si ini nggak balik, baru masuk lagi ke tukang cukur. Mas, yang salah itu sampean. Allah itu ada, Allah itu adil, Allah itu nggak pilih kasih. Yang nggak ada itu bukan Allah, tapi yang nggak ada tukang cukur. Loh kenapa kalau yang nggak ada kok tukang cukur? Seandainya di dunia ini kok masih ada tukang cukur, maka tidak ada orang yang rambutnya panjang seperti di depan pintu itu. Akhirnya si tukang cukur dia pintar jawab, itu bukan salah saya, bukan salah tukang cukur, yang salah dia sendiri kok nggak mau datang ke tempat tukang cukur, sehingga rambutnya gondrong. Akhirnya dibalik dengan orang yang masuk itu. Begitu juga Mas, seandainya di dunia ini masih ada orang yang kesusahan, masih ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, bukan karena Allah itu nggak ada, Allah itu ada, salah sendiri, dia kerepotan, dia kesusahan, dia sakit, nggak mau datang ke Allah. Yo, lah enak dah. Makanya jika mana kita ada keluhan apa saja, ada masalah apa saja, jangan curhat kepada orang lain, tapi kita curhat kepada Allah. Allah itu ada, Allah itu maha hidup, nggak tidur Allah itu semuanya. Maka kesusahan apapun dari segi materi apapun, kita harus hadir datang ke tempat Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kalau mengandalkan manusia luput, Pak. Tapi kalau kita mengandalkan Allah tidak ada luputnya. Oleh karena itu ayo mari kita sama-sama kita rapatkan kembali, kita luruskan niat kita kembali, kita tetap menghadap Allah. Jangan sampai kita ini melupakan Allah. Kalau kita sampai melupakan Allah, sampai kita tinggal sholat, khawatir jika Allah lalai juga melupakan kepada kita, ini bahaya. Oleh karena itu ayo tetap kita jalankan perintah Allah, berusaha kita jauhi larangan Allah, sama-sama kita berkorban, sama-sama kita hidupkan musola ini sehingga akan wujud perjuangan agama di kampung ini. Kalau wujud perjuangan agama, maka di kampung ini juga akan sejahtera. Itulah
sabda Allah, itulah janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama. Jika makmur masjidnya, maka kampung-kampung yang di sebelah masjid, di sebelah musola akan juga ikut makmur. Itulah, mudah-mudahan sedikit saya sampaikan ini, kurang lebihnya mohon maaf atas kesibukan, atas kerepotan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini sehingga sampai tertunda, biasanya sudah pulang belum pulang. Nah, oleh karena itu menyita waktu sebentar ini, kami untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sampaikan, mudah-mudahan semua ini saling mengingatkan kepada kita bersama sehingga kita tetap mengingat kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan berkahnya. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.